terbongkar. Kemendagri ungkap APBD DKI Jakarta juara 1 nganggur di bank sebanyak 8,55 triliun rupiah. PDIP sebut tanggung jawab Pemprov rendah. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Nah, kalau kita melihat simpanan uang hari ini di daerah, itu terbesar simpanan uang ada di giro, yang kedua ada di deposito. Nah, simpanan uang terbanyak ada di Bank DKI dan tersedikit ada di Bank Nusa Tenggara Barat. Jadi menurut saya karena ini sering terjadi ya, sering sekali terjadi di setiap tahun ada bahasa BPK adalah kelebihan bayar. Menurut saya ini juga ada potensi korupsinya gitu ya. Pegawai di Jakarta sudah mulai mengikuti jejak gubernurnya ya dan mewarisi kepandaian jago bermain kata-kata. Yang namanya orang itu namanya pekerjaan itu banyak sekali. Saya berikan contoh misalnya di DKI. Yang namanya mata anggaran itu 57.000 mata anggaran. Ya, kalau ada yang kayak 1, 2, 3 segera cepat diingatkan. Teman keuangan yang di sini tapi dari KL dan pemerintah daerah, tolong gunakan anggaran sebaik-baiknya, semaksimal mungkin sesuai dengan rancangan, dengan tetap menjaga manfaat penggunaan uang negara itu harus maksimal dirasakan oleh masyarakat atau dalam bentuk pelayanan yang makin baik. Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri mencatat sampai dengan Februari 2022, dana APBD yang mengedap di perbankan mencapai 183,32 triliun rupiah. Pemprov DKI Jakarta menempati urutan pertama yang simpanannya paling banyak di perbankan. Sekretaris Jenderal Kemendagri Suhajar Diantoro merinci dana sejenis simpanan provinsi dan kabupaten atau kota pada posisi Februari yang mencapai 183,32 triliun rupiah banyak disimpan dalam bentuk giro dengan nilai 144,03 triliun rupiah, deposito 35,63 triliun rupiah dan tabungan 3,66 triliun rupiah. Melansir dari laman CNBC Indonesia dalam acara Rakornas pelaksanaan anggaran tahun 2022, Suhajar Diantoro mengatakan bahwa simpanan uang di daerah terbesar ada di giro dan deposito. Ada uang tersimpan posisi Februari 2022 sebesar 183,32 triliun rupiah, terbesar di provinsi 59 triliun rupiah, kabupaten atau kota 124,29 triliun rupiah. Simpanan terbanyak ada di DKI dan terendah ada di NTB atau Nusa Tenggara Barat. Dari paparan yang diperlihatkan, Pemprov DKI Jakarta menempati posisi teratas yang memiliki dana mengendap di perbankan sampai dengan Februari 2022 dengan nilai 8,55 triliun rupiah. Disusul Jawa Barat dengan dana simpanan di perbankan mencapai 5,91 triliun rupiah, Aceh 5,29 triliun rupiah, Jawa Timur 5,27 triliun rupiah dan Jawa Tengah 3,27 triliun rupiah. Nah loh, anggaran cukup gede, kenapa masih diendapkan begitu saja sih? Kenapa tidak segera membuat penjadwalan atau perencanaan kegiatan atau pengadaan, lalu melakukan percepatan realisasi untuk membangun DKI? Padahal sebelumnya Mendagri Tito Karnavian juga pernah menegur 10 gubernur, salah satunya Gubernur Anies Baswedan, karena membiarkan simpanan daerah menumpuk usai melakukan pemantauan bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani. Melansir dari Galang Media disebutkan kas menganggur DKI Jakarta saat itu mencapai 12,9 triliun rupiah. Hal tersebut menuai reaksi dari Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono. Ia menilai fakta itu menunjukkan tanggung jawab Pemprov terhadap apa yang selama ini diprogramkan rendah. Gembong menyebut bahwa minimnya penyerapan anggaran karena lambannya eksekusi program, padahal ini sangat berdampak pada ekonomi khususnya di Jakarta. Seperti diketahui sebelumnya, Anies menargetkan serapan anggaran Jakarta mencapai 91%. Namun kata Gembong, melihat sisa waktu saat ini yang semakin mepet, maka target tersebut sulit dicapai. Sementara itu, provinsi dengan simpanan terendah ada di Nusa Tenggara Barat dengan nilai simpanan mencapai 305,14 miliar rupiah, Nusa Tenggara Timur 352,07 miliar rupiah, Sulawesi Barat 393,21 miliar rupiah, Kalimantan Utara 397,45 miliar rupiah dan Gorontalo 414,15 miliar rupiah.
Selain itu, belum disalurkannya bagi hasil pajak provinsi kepada kabupaten atau kota termasuk kelebihan target pajak daerah tahun 2021. Terakhir, administrasi pertanggungjawaban keuangan sering ditunda. Suhajar menyebutkan ada beberapa strategi utama yang dilakukan untuk percepatan realisasi pada tahun 2022. Misalnya pengadaan dini dapat dilakukan sejak awal, kemudian membuat rencana kegiatan dengan penjadwalan secara periode, yaitu per bulan, per triwulan, secara konsisten dan terukur. Dan sekarang kita bisa melihat apakah Anies Baswedan benar-benar menjalankan sesuai dengan apa yang dia katakan itu. Apakah Anies Baswedan menjalankan program kerjanya semuanya menggunakan dana APBD agar mudah untuk dikontrol pengeluarannya? Apakah Anies Baswedan konsisten dengan apa yang dikatakannya itu? Begitulah kalau orang yang sebenarnya tidak kompeten tapi memaksakan diri mengaku mampu. Amburadul kinerjanya, pengelolaan keuangan seolah ugal-ugalan. Kelebihan bayar sana-sini, kalau tidak ketahuan mungkin bakal lolos. Kalau ketahuan katanya nanti akan diklarifikasi, mungkin sedang memikirkan alasan apa yang mau diungkapkan nanti. Pemborosan yang tidak ada hentinya. Udah gitu banyak yang membanggakan gubernur model begini, padahal jelas-jelas sering menghamburkan anggaran secara berlebihan. TGUPP-nya seolah tidak ada. Entah apa kerja mereka selama ini, digaji fantastis tapi tidak worth it. Pemborosan gaji yang menggelikan. Tampaknya selain ahli menata kata, publik bisa menilai kalau Anies akan mendapatkan julukan lain yaitu ahli kelebihan bayar. Kalau ditanya apa kelebihan Anies, ya kelebihan bayar. Bagaimana kalau menurut Anda?